Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara pendengar Taklim Cahaya Salam yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, sesuai dengan yang kita sepakati, akan kami uraikan tentang huru-hara hari kiamat. Suatu bahasan yang sangat mengerikan sekaligus mencekam. Semoga bahasan kita ini nanti menambah iman kita kepada Allah SWT dan meningkatkan takwa kita, meningkatkan ibadah kita, meningkatkan takarrub kita kepadanya. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Saudara pendengar Taklim Cahaya Salam yang semoga kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Berkuasa berkehendak mengosongkan alam semesta. Karena itu, tiada yang dibiarkannya tersisa. Semua, termasuk kita, dan semua yang pernah kita lihat, semua yang pernah kita saksikan, kelak benar-benar lenyap. Lalu, alam semesta ini senyap hingga beberapa saat. Peristiwa yang terjadi pada hari itu sangat mencekam dan mengerikan. Al-Quran melukiskan dalam beberapa ayatnya, idza rajjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fa kanat haba'an mumbassa. Apabila bumi diguncangkan sedasar-dasarnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Bisa disimak nanti di rumah dalam Quran surat Al-Waqi'ah ayat 4-6. Dalam ayat yang lain Allah menerangkan, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, bisa kita bayangkan. Nanti silahkan disimak di Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai ayat 2. Jadi kalau sampai di rumah nanti, kalau nggak sempat ya besok Bu ya Pak ya. Kita tidak boleh malas-malasan untuk mengkaji dan memahami Al-Quran. Kemudian saya simpulkan dalam beberapa ayat yang lain bahwa Al-Quran memberitakan pada hari itu, ini mohon maaf tidak saya sebutkan, tidak saya bacakan ayat-ayatnya karena terlalu panjang nanti waktunya. Hanya kesimpulan dari ayat-ayat tersebut. Al-Quran memberitakan pada hari itu matahari digulung dan bintang-bintang berjatuhan. Kalau yang ingin mencatat silakan dalam surat At-Takwir surat 81 ayat 1-2. Langit benar-benar bergoncang. Quran surat At-Tur yaitu surat 52 ayat 7 dan 8. Langit terpecah belah mengeluarkan kabut putih. Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 25-26. Lalu langit digulung dengan tangan kanan kekuasaannya. Jadi tangan kanan itu hanya kiasan yang menggambarkan kekuasaannya. Quran surat Az-Zumar yaitu surat ke-39 ayat 67. Dan laut tidak dibiarkan begitu saja Pak Bu seperti sekarang ini. Laut diluapkan. Quran surat At-Takwir yaitu surat 81 ayat 6. Bagaimana nasib kita sebagai manusia pada hari itu? Nah, ini kan pertanyaan yang harus kita telaah dalam ayat Al-Quran juga. Manusia pada hari itu benar-benar dicekam ketakutan dan kengerian.
Allah Subhanahu wa taala menerangkan, yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal bashar wa khashafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yauma idzil mustaqar. Artinya, ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya kegoncangan itu. Yang dimaksud melihatnya, melihat kegoncangan itu. Semua wanita yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap wanita yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras. Silahkan nanti disimak kembali dalam surat Al-Hajj, yaitu surat ke-22 ayat 2. Begitu dahsyatnya kiamat, sehingga para wanita yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anaknya, dan wanita yang hamil akan keguguran. Dan kita semuanya sempoyongan seolah-olah mabuk, padahal sebenarnya kita tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras. Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan dan bulan pun telah hilang cahayanya, lalu matahari dan bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia bertanya, kemana tempat lari? Tidak ada tempat berlindung, hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Quran Surat Al-Qiyamah, yaitu surat 75 ayat 6-12. Nanti silakan bisa dibuka kembali, dibaca kembali, barangkali ada kesalahan. Dan diterangkan juga dalam Quran Surat Al-Qari'ah, surat ke-101 ayat 35 diterangkan, wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Sebagai orang yang beriman, kita wajib mempercayai bahwa kiamat itu pasti akan terjadi. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa saat kiamat itu pasti terjadi. Silakan nanti disimak dalam Quran surat Al-Hijr ayat 85. Al-Hijr itu surat ke-15. Silakan dicatat, yang catat. Diterangkan juga bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Diterangkan dalam surat Al-Hajj ayat 7. Diterangkan juga dalam surat Al-Waqi'ah, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan. Jadi, tidak dapat diingkari atau disangkal. Itu diterangkan dalam surat Al-Waqi'ah ayat 1 dan 2. Saudara pendengar Taklim Cahaya Salam yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiamat itu didahului dengan 2 kali tiupan sangkakala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengungkapkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan langit dan bumi, Dia menciptakan sur. Sur itu sangkakala, semacam trompet. Lalu Dia menyerahkan sangkakala tersebut kepada malaikat Mikail, malaikat Israfil, mohon maaf. Sejak itu Israfil meletakkan sangkakala pada mulutnya dan mengarahkan pandangannya ke arsy. Dia menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meniupnya. Kebenaran tentang sangkakala sudah di mulut Israfil tersebut diperkuat oleh hadis sahih yang lain. Abu Sa'id radhiyallahu anhu menyatakan,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bagaimana aku dapat merasakan nikmat? Sebab malaikat pemegang sangkakala sudah memasukkan sangkakala ke mulutnya, dan ia pasti langsung meniup sangkakala itu jika telah mendengar perintah untuk meniupnya." Para sahabat yang mendengarnya merasa takut. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dia sebaik-baik penolong. Hanya kepada Allah lah kami bertawakal," atau berserah diri. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu bagaimanakah bentuk sangkakala itu? Bapak-bapak, ibu-ibu, pendengar taklim Cahaya Salam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Abu Dawud ditegaskan bahwa bentuk sangkakala menyerupai trompet. Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu menceritakan, ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah sangkakala itu?" Rasulullah SAW bersabda, "Seperti trompet yang ditiup." Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. Riwayat yang lain menyatakan bahwa kelak sangkakala itu ditiup 3 kali. Tiupan pertama untuk faza, kejutan, tiupan kedua untuk sa'iq, kematian, dan tiupan terakhir untuk ba'ats, yakni hari kebangkitan, dibangkitkannya ruh-ruh dari alam kubur. Jadi setelah tiupan ketiga keluarlah ruh-ruh sebagai lebah yang memenuhi ruang antara langit dan bumi. Lalu masuklah mereka ke dalam jasad masing-masing melalui hidungnya di alam kubur. Tetapi dalam riwayat-riwayat lain yang banyak dikutip menegaskan bahwa tiupan sangkakala malaikat Israfil itu hanya terjadi 2 kali. Ini yang sesuai dengan pemberitaan dalam Al-Quran. Wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Mohon maaf ini karena mata sudah agak merem, maklumlah. Udah lelah, Pak, Bu. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika mereka bangun dari kuburnya, menunggu putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Barangkali kalau ibu-ibu mau mencatat Az-Zumar itu Quran Surat 39 ayat 68. Silahkan dibuka kembali nanti. Kedua tiupan sangkakala yang diterangkan dalam ayat Al-Quran tersebut berarti meliputi pertama tiupan sa'iq, tiupan kematian, yakni mematikan makhluk hidup dan menghancurkan alam semesta ini. Maksudnya, setelah sangkakala itu ditiup pertama kalinya, matilah seluruh makhluk hidup. Alam beserta isinya pun hancur lebur sehancur-hancurnya. Kedua adalah tiupan ba'ats, yakni hari kebangkitan. Dibangkitkannya segenap umat manusia dari alam kubur masing-masing. Untuk apa? Tidak lain untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu memberitahukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila sangkakala ditiup, semua orang yang mendengarnya terkulai mati. Orang pertama yang mendengarnya ialah seorang lelaki yang sedang memperbaiki kolam air untuk ternak untanya. Seketika ia mati. Matilah pula semua manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan seperti kabut atau hujan deras. Hujan itulah yang menghidupkan semua tubuh manusia. Lalu sangkakala ditiup sekali lagi, serta merta seluruh manusia bangkit dari kubur masing-masing.
berdiri dalam keadaan menunggu. Lalu terdengarlah suara, "Wahai manusia, kemarilah kalian menghadap Rabb, menghadap Tuhan kalian." Berkumpullah mereka semua di tempat pemberhentian yang dinamakan Padang Mahsyar, suatu tanah lapang yang dapat menampung seluruh umat manusia yang pertama sampai yang terakhir. Sesungguhnya mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Demikian kata hadis riwayat Muslim. Lalu berapa lama jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua itu? Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara pendengar sekalian, diterangkan juga bahwa jarak antara tiupan pertama dan tiupan kedua adalah selama 40. Tanpa diterangkan apakah itu 40 hari, atau 40 bulan, atau 40 tahun. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jarak antara kedua tiupan sangkakala adalah 40. Ya Abu Hurairah, apakah 40 hari? Tanya sahabat. Abu Hurairah mengatakan, saya tidak tahu. Lalu sahabat yang lain bertanya, apakah 40 bulan? Abu Hurairah mengangkat kedua bahunya lagi, saya tidak tahu. Sahabat yang lain menegaskan, apakah 40 tahun? Sekali lagi Abu Hurairah mengatakan, saya tidak tahu. Kemudian Allah menurunkan hujan, maka tumbuhlah manusia seperti pepohonan. Ketika itu, semua anggota tubuh manusia telah rusak, kecuali sebuah tulang belulang, yaitu tulang punggung bagian bawah. Maksudnya tulang ekornya. Dari tulang itulah manusia dihimpun kembali bentuknya kelak pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh As-Shaykhan, yaitu Bukhari dan Muslim. Untuk kali ini sekian dulu pengajian kita. Nanti kita lanjutkan dengan tema bagaimana cara iblis itu mati dan cara malaikat Israel mencabut nyawanya sendiri, masih dalam hiruk pikuk hari kiamat. Demikianlah uraian dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.